Perbedaan kita adalah profesi. Profesiku adalah figur publik yang dilihat sama orang, tapi aku tetap manusia. Itu di fase luruh gitu. Fase yang juga sulit karena banyak sekali diskusi aku dengan diriku sendiri. Ya. Apa sih yang aku mau? Apa yang aku kejar di dalam hidup ini gitu. Apa ekspektasiku terhadap diriku sendiri? Apa makna hidup yang ingin aku cari? Gitu. Itu banyak banget diskusi dan ruang kosong yang aku isi sama diriku sendiri gitu, mempertanyakan diriku. Lahirlah fase luruh gitu. Sampai akhirnya fase itu berjalan terus menerus. Aku merasa sekarang itu hopefully aku ada di fase kembali utuh gitu. Kembali utuh bukan fase di mana aku itu menjadi Prilly yang dulu atau Prilly yang lebih baik, tapi sebenarnya fase kembali utuh adalah fase di mana aku akhirnya menerima penderitaan yang aku lewati, perjuangan yang aku hadapi, bahwa itu adalah proses yang membuat kita sebagai manusia itu harusnya merasa cukup gitu. Karena perjuangan itu sendiri adalah kemenangan. Itu fase kembali utuh gitu. Dan sebenarnya fase kembali utuh tuh mengingatkan aku juga sama buku yang aku baca, bukunya Albert Camus yang The Myth of Sisyphus. Dimana kamu bilang ya hidup itu kayak mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihat batu itu tergelinding lagi ke bawah, terus kita angkat lagi ke atas. Tapi keberanian kita untuk terus lanjut dan menemukan makna untuk diri kita sendiri dan menerima absurditas tugas dan proses yang kita alami di dalam hidup, ya itu adalah kemenangan gitu, dan keberanian kita melewati hidup, dan itu adalah tanda bahwa kita udah menemukan makna di dalam hidup ini. Bukan berarti kita harus menyerah, tapi justru kita bisa menemukan makna walaupun di atas penderitaan gitu. Makanya di dalam buku The Myth of Sisyphus, si Albert Camus bilang kan kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu happy, Sisyphus itu bahagia. Di saat dia dikasih tugas yang sangat absurd untuk terus-terusan mendorong batu besar, dia tetap melakukannya, memilih untuk melakukannya, tidak memilih untuk mati aja gitu, tidak memilih untuk kenapa nggak mati aja, kenapa tetap menderita, ya karena ternyata di proses penderitaan itu dia menemukan makna baru. Nah itu yang akhirnya membuat aku merasa ya ini adalah proses kembali utuh gitu, dimana diriku bisa menerima bahwa perjuangan yang aku alami adalah proses aku untuk menjadi utuh dan proses aku untuk menemukan makna kehidupan versi diriku sendiri gitu. Dan jadilah akhirnya buku Retak